Dito posisinya semua, kembali bersama saya, Siti Natasha. Hari ini akan berbincang dengan Maha Guru, Dito Guru, Dito posisi ya. Natasha. Hari ini saya dan Maha Guru Sukawati Prasna akan berbincang-bincang mengenai upacara api homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna, yaitu Kristal 7 Cakra Penyembuhan dan Penaklukan Mahasiddha Naropa yang akan diadakan pada hari Minggu pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 1 siang. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Maha Guru ya. Nah, Maha Guru untuk Adinata pada upacara bulan ini adalah Mahasiddha Naropa. Nah, mungkin bisa dijelaskan pada kita semua ya, siapakah sosok dari Mahasiddha Naropa ini? Ya, baik, Siti Natasha, bertemu lagi kita hari ini. Ya, kepada semua teman-teman sedharma ya dimanapun berada, saya mengucapkan salam sehat dan bahagia dalam Buddha Dharma. Semoga kita semua senantiasa bisa mendapatkan kebaikan di dalam menjalani kehidupan. Ya, pada saat hari ini saya akan menjelaskan mengenai api homa dari Mahasiddha Naropa ya. Di bulan sebelumnya kita juga telah menyelenggarakan api homa Mahasiddha Tilopa. Ya, jadi Mahasiddha Tilopa merupakan guru dari Mahasiddha Naropa. Ya, jadi ini untuk acara api homa ini tentunya juga atas amanat dan juga petunjuk dari Mahasiddha Naropa itu sendiri, dan beliau pun juga memberikan tanda positif ya kepada Maha Guru untuk pertama kali mempersiapkan api homa dari gurunya terlebih dahulu. Ya, tadinya tuh Maha Guru berniat untuk menggelar api homa Mahasiddha Naropa yang lebih dulu, gitu. Mungkin yang Mahasiddha Tilopa nanti setelah Mahasiddha Naropa. Tapi ternyata Maha Guru langsung diberi mimpi gitu ya. Diberi mimpi untuk menyelenggarakan api homa gurunya terlebih dahulu, karena Mahasiddha Naropa ini benar-benar sangat berbakti sekali terhadap gurunya. Jadi mereka berdua memiliki ikatan batin yang sangat kuat dan tidak terpisahkan antara guru dengan murid ini. Dan Mahasiddha Naropa mengajarkan untuk menjunjung tinggi guru ya, gitu. Jadi nggak boleh melangkahi gurunya, gitu. Jadi harus api homa Mahasiddha Tilopa dulu, baru api homa beliau, gitu ya. Nah, ini Mahasiddha Naropa yang rupa gambarnya ini berada di Rangka, ya. Dan beliau ini duduk dengan posisi sama ya, setengah wajra, ya. Kemudian menopang, tangan kirinya menopang kulit kerang berisi darah amerta. Tangan yang sebelah kanan membentuk mudra atau juga bisa memegang wajra dorje, gitu. Jadi mudranya itu kebalikan dari mudra gurunya. Gurunya kan sebelah kiri ya, memegang wajra dorje. Nah, sedangkan Mahasiddha Naropa ini sebelah kanan, gitu mudranya ya. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, gitu ya. Nah, Mahasiddha Naropa itu lahir tahun 1016 dan masa hidupnya adalah selama 84 tahun. Jadi beliau wafat di tahun 1100, gitu. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu guru sesepuh tantra ya, dan juga merupakan guru silsilah juga ya untuk mazhab Tantrayana ya, baik di Tibet maupun di Sukawati Tantra itu sendiri. Jadi guru sesepuh kedua setelah Mahasiddha Tilopa, gitu. Nah, beliau ini mengajarkan tentang 6 yoga Naropa ya, yang paling terkenal itu ya. Jadi bagi mereka yang sudah pernah melatih yang namanya 6 yoga Naropa, itu kita tahu ya, 6 yoga Naropa itu apa aja, ya. Ya, itu apa namanya, tubuh ilusi, ya kan, yoga mimpi, kemudian tubuh cahaya, tubuh bardo, kemudian api tumo ya, tumo, kemudian powa atau pemindahan kesadaran. Nah, ini adalah satu ajaran yang paling terkenal ya, yang diberikan oleh guru Naropa.
sebenarnya ini pun juga beliau dapatkan dari Guru Tilopa, Tilopa. tapi yang paling terkenal adalah beliau yang menyebarkan ajaran itu, gitu ya. Dan Mahaguru mendapatkan satu berkah, Mahasiddha Naropa memberikan bimbingan untuk berlatih ataupun mempraktekkan powa ataupun pemindahan kesadaran. Apa sih itu powa untuk pemindahan kesadaran? Itu adalah supaya tubuh dharma kita ya yang telah bermanifestasi itu bisa keluar dengan sendirinya melalui cakra mahkota, supaya bisa mudah bertransmigrasi ke negeri Buddha ataupun ke Sukawati Loka gitu. Jadi tubuh itu namanya kita nantinya tuh bisa pergi sendiri ke Sukawati Loka jika kita sudah ini ya. Begitu ya. Nah, itu adalah powa. Nah, ini Mahasiddha Naropa sendiri juga untuk bisa bertemu dengan gurunya membutuhkan suatu perjuangan ya, juga pengorbanan. Beliau ini sudah menjadi seorang mahapandita di Universitas Nalanda ya, di monasteri Nalanda itu. Nah, itu punya murid juga udah banyak, bisa dibilang udah paling guru yang paling hebat, yang paling pintar, tahu gitu segalanya gitu ya. Dan beliau pun juga merasa dia sudah tahu segala dharma. Tapi suatu kali ada dakini yang datang menghadap dia dan dia berkata, apa kamu sudah mengetahui semuanya? Ya. Mahasiddha Naropa bilang, saya tahu semua ajaran gitu. Tapi dakini itu bilang, yang tahu segalanya itu adalah Tilopa gitu. Jadi dakini itu memberi petunjuk supaya Naropa itu pergi mencari gurunya Tilopa. Dan dia meninggalkan semua itu, bisa dibilang dia gelar kepanditaan dia gitu kan, meninggalkan universitas yang sangat terkenal di India pada saat itu gitu, untuk mencari guru Tilopa. Dia harus melewati berbagai ujian, kesulitan 12 rintangan sebelum bertemu dengan gurunya. Diuji gitu. Belum ketemu tuh Pak. Belum ketemu, diuji dulu gitu. Nah, itu pun juga ujian itu juga banyak pelajaran yang dia dapatkan gitu, untuk meredam kemalasan, juga untuk meredam dia punya kesombongan begitu. Dan setelah dia bertemu gurunya pun juga gurunya masih kasih dia kesulitan 12 kesulitan besar lagi gitu. Ya, untuk bisa menetralisir, meminimalisir dia punya karma-karma negatifnya. Begitu. Biasanya kita kalau misalkan dibimbing guru ngajarinnya dengan kasar, galak atau gitu ya, kita udah guru kok begitu ya gitu ya, gitu. Langsung udah pergi dia tinggalin gurunya. Tapi Naropa sadar bahwa gurunya itu mau membentuk dia menjadi seorang yang baik dan juga bisa berlatih tantra dengan dengan tulus dan juga bisa berhasil mencapai pencerahan gitu. Makanya dia tetap yakin terhadap gurunya gitu. Tekad yang gini sekarang. Tekad yang sangat kuat. Dalam berlatih tantra itu kita harus punya tekad yang kuat, harus tahan banting ya, mengatasi kilesa, kekotoran batin gitu. Tepat sekali ya. Nah, lalu untuk tema dari upacara Pihoma ini itu kristal 7 cakra, penyembuhan dan penaklukan. Nah, mungkin Magu bisa ceritakan deh ke kita ya, kristal 7 cakra ini nih, seperti apa? Gitu ya. Ini sebenarnya kristal 7 cakra ini dari kristal kuarsa ya. Jadi kristal ini sebenarnya memiliki satu hal yang positif untuk menyerap energi positif begitu. Dan kristal ini bisa untuk pemurnian ataupun penyembuhan bagi cakra-cakra di tubuh kita. Gitu. Nah, biasa kan kita kalau misalkan mau pemurnian itu kan kita harus berlatih, meditasi, tantra dalam, ya kan. Nah, sampai terbuka satu-satu kita punya cakra murni gitu ya. Murniin dulu baru terbuka gitu kan, kemudian dimurniin lagi. Nah, itu butuh latihan yang tidak mudah ya, butuh bertahun-tahun. Kadang juga nggak bisa kita selesaikan dalam kehidupan sekarang. Kehidupan yang akan datang baru kita berlatih lagi. Prosesnya tidak mudah ya, panjang. Iya, tidak mudah gitu. Jadi kristal 7 cakra ini sebenarnya
ini pun juga dari mimpi juga ya, Wow. dari Mahasida Naropa memberikan petunjuk melalui mimpi gitu. Oh. Gitu. Jadi di mimpi itu Maha Guru diarahkan untuk menemukan kristal 7 cakra ini gitu. Dan itu dapat di situ. Jadi kalau dapat kristal itu, nah berarti itulah adistana gitu, adiseka dari Mahasida Naropa, bahwa beliau berkenan Maha Guru untuk menggelar api homa beliau. Gitu. Ya. Merinding saya. Bisa memurnikan cakra-cakra yang di tubuh kita. kita. Nanti kalau misalkan ini biasanya kalau kita menggunakan kristal ini, kita bisa menekankan di bagian cakra-cakra di tubuh kita. Oh, gitu. Ditekan di bagian cakra-cakra kita gitu. Biasanya kalau misalkan kita masih umum mungkin 5 cakra dulu terlebih dahulu gitu ya, untuk pemurnian, dan itu juga bisa membantu untuk penyembuhan tubuh dan juga spiritual kita. Ya, antara tubuh dengan spiritual itu kan saling berkaitan. Betul. Jadi kalau spiritual dalam diri kita, nadi-nadi cakra kita secara spiritual itu ada hambatan, udah gitu nggak berjalan sumbatan, tentu juga itu juga pasti akan berefek ke kesehatan tubuh kita juga, fisik kita. Ini ya. Dan ini pun juga arahannya itu tatakannya harus menggunakan kayu pinus, ya kan? Kemudian dia juga harus ada bunga-bunga pinusnya gitu. Ya apa gitu kan? Oh ternyata pas di ini kan itu adalah pohon pinus itu loh bisa memberikan kesehatan juga gitu. Juga bisa untuk pernapasan kita gitu ya. Bisa kita bermeditasi pun juga itu. Kalau kita memvisualisasikan itu kan kita kadang-kadang nggak bisa selalu ada di hutan pinus ya. Betul. Ya. Jadi kita bervisualisasi berada di hutan pinus. Nah itu pun juga bisa membantu kesehatan kita ya kan, terus pernapasan kita secara spiritual. Jadi kita bisa bermeditasi dengan lebih baik. Wah, jadi tidak sembarangan ini ya, Ma Guru ya. Tidak sembarangan tatakan untuk biasa gitu ya. Ada maknanya ya. Ada maknanya. Harus begitu. Iya, saya juga lucu banget nih. Saya pikir tadi tatakan biasa gitu loh, Ma Guru. Ternyata ada maknanya ya. Iya, ini kan harus ini kan kristalnya untuk menyerap energi positif. Dia kan penyerap energi positif. Ini dari bahan kayu pinus itu adalah untuk bisa memancarkan kesehatan gitu. Ya, jadi kristal 7 cakra ini hubungannya dengan tema ya kan 7 cakra penyembuhan dan penaklukan gitu ya. Nah, itu ya dari pohon pinus itu, kayu pinus itu ya itu sama juga untuk kesehatan. Nah, itu saling ada keterkaitan yang bisa semakin menyempurnakan penyembuhan tubuh dan spiritual kita. Jadi memang satu kesatuan nih ini ya. Dan penaklukan itu sendiri kita sudah tahu ya bahwa Mahasida Naropa juga memiliki namanya kemampuan batin gitu untuk bisa memberikan perlindungan kita dari hal-hal negatif, gangguan-gangguan yang tidak baik saat kita melatih diri. Nah, ini pun juga beliau juga akan membantu seorang sadaka untuk bisa menaklukkan segala gangguan-gangguan mara, gangguan hantu-hantu yang jahat di saat kita sedang melatih diri ataupun sedang berusaha untuk merubah diri menjadi lebih baik. Wah, bagus sekali ya. Berarti yang ada di luar dan juga di dalam diri kita. Betul. Ya, gangguan-gangguan dan di dalam. Bagus sekali nih Susuce ya. Nah, bagi Susuce yang ingin berjodoh ya dengan tangga dari Mahasida Naropa ataupun kristal 7 cakra penyembuhan dan penaklukan ini ya dapat berpartisipasi sebagai donatur upacara api homa kali ini ya. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Sejayang Manin ya. Dan untuk Susuce ya lainnya juga ada juga form yang bisa diisi ya, limpai ya, kayak homa ya, itu semua juga bisa Susuce daftarkan dan ikut berpartisipasi dalam upacara ini ya. Oke, jangan lupa sekali lagi Susuce ya, upacara api homa akan diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pukul 1 siang secara live streaming di YouTube Vihara Sekolah Prasna atau VSP Vihara Sekolah Prasna. Nanti kita akan berikan nama YouTube kita ya di kolom bawah sini. Oke.
Oke, itu saja. Terima kasih Mbak Guru. Sama-sama Suci Natasha. Wah, hari Semoga ini bermanfaat ya. Iya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Terima kasih. Amin.